Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bunda Maya. Semoga kalian hari ini semangat ya untuk belajar daring dan jangan bosan untuk melihat video penjelasan dari Bunda Maya. Nah, untuk hari Senin kita akan belajar tematik, yaitu tema 3, subtema 3, BP1 dan BP2. Nah, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Di subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, di PP1 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, sebaiknya menyusun atau membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan atau ditanyakan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, kemudian penutup. Jadi ada urutannya. Contoh daftar pertanyaan wawancara dengan topik budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaannya, yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Terus yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kemudian kalian membuat yang namanya laporan wawancara. Laporan wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Jadi ada 6 bagian yang ada pada laporan wawancara. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumbernya siapa. Jadi dalam laporan itu harus dijelaskan ya Nana. Terus yang ketiga, ada pewawancara, siapa namanya. Terus yang keempat, ada waktu dan tempat wawancara, yaitu tanggal dan tempatnya di mana. Kemudian hasil wawancara. Hasil wawancara ini bisa berupa kalian atau pewawancara dengan narasumber, yaitu ketika kalian berdialog atau bertanya jawab. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kesimpulan. Kemudian setelah bahasa Indonesia kita akan belajar tentang IPS, yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alamnya berupa makhluk hidup. Nah, contohnya di situ ada sapi, dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Terus, dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pohon mangga dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Dan yang kedua, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang IPA. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada kita. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat juga mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, ini ada ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat, tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Terus, kalau hewan tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Terus yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Kalau hewan yang tidak terawat, bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, hewan yang terawat matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat,
matanya berair atau bernanas sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Nah, di PP2 kita bergerak cepat ya anak-anak. Untuk di PP2, langsung di PP2 melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Jadi dalam menjaga lingkungan itu ada hak dan kewajiban. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Simaklah cerita di bukumu, Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Kemudian di SPDB kita akan belajar montase. Kalau di kalau di subtema 1 ada kolase, subtema 2 ada mosaik, dan di subtema 3 ada montase. Nah, montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar dari objek yang ada pada beberapa sumber, kemudian ditempel pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, gambarnya tadi diambil dari beberapa sumber, maksudnya gambar bisa diambil dari koran, majalah, ataupun internet. Kemudian kita gunting, kemudian kita tempel di atas suatu bidang atau di atas kertas. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk montase itu adalah majalah atau koran. Nah, contoh montase tema kehidupan dunia air. Nah, di situ ada contohnya ya, Nana. Yang mana montasenya di situ ada gambar ikan serta gambar terumbu karang dan hewan-hewan lainnya yang hidup di air. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Nah, jadi ini tergantung kreativitasmu, bagaimana cara kamu mengembangkan imajinasi gambar. Karena tinggal menggunting dan menempel. Nah, tugas di PP1 dan PP2 yang pertama, kalian menyalin jawaban dan memahami. Ayo berlatih halaman 197 yang ada di bawah itu ya. Dan yang kedua, mengerjakan ayo berlatih halaman 194 di buku tulis tema, langsung jawabannya. Dan yang ketiga, mengerjakan ayo berlatih halaman 195 di buku tulis tema dan langsung jawabannya. Jadi tugasnya ada 3, menyalin dan mengerjakan 2 ayo berlatih. Ya, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga hari ini kalian semangat belajar. Dan Bunda mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.